ما لمن ألوذ به سواك عند خلال الحدث العممي يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع ولا يهديك رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتكم يا ربي بالمصطفى زدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضارتنا ومن علومك علم الحوار القلم يا مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا غفرا ذنوبي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا غفر الذنوب اللهم صل وسلم وبارك عليه ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jamaah rahimakumullah, kita baca satu kali lagi Fatihah untuk saudara Ahmadi bin Parimin yang sekarang masuk ke ruang ICU. Mudah-mudahan senantiasa Allah akan segala penyakitnya, Allah kembalikan segala kesehatannya, dan mudah-mudahan keluarga yang menguruskan dikasih kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin.
Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia yang sama-sama kita hormati Ayahanda Ustaz Haji Bukhari, dan yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustaz Burhanuddin, seluruh para jamaah yang pada kesempatan pagi yang mulia ini, yang mohon maaf namanya tidak dapat Al-Fakir sebutkan satu persatu, mudah-mudahan senantiasa kita dikasih istiqomah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di hari Ahad yang mulia ini. Walaupun hujan dari kemarin-kemarin, alhamdulillah kita masih diberikan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa melangkahkan kedua belah kaki kita dalam rangka mudzakarah bersama-sama. Mudah-mudahan senantiasa tidaklah kita meninggalkan tempat yang mulia ini kecuali dosa-dosa kita semua sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, rawahul Bukhari. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surah Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Man qara'a Yasin ibtagha'a wajhillahi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi faqra'uha inda mautakum. Man qara'a ad-dukhan fi kulli lailatil jumu'ati aw yaumal jumu'ati banallahu lahu baitan fil jannah. Man qara'a suratal waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Shadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
Hadirin jamaah rahimakumullah, pembahasan kita pada kali ini tentang fadilah-fadilah daripada Al-Quran dan surah-surah Al-Quran. Al-Quran ini merupakan pedoman hidup buat kita. Kalau kita jauh dari Al-Quran, maka kita nggak punya buku pedoman buat kita hidup. Makanya Al-Quran ini banyak sebutannya. Selain Al-Quran ada juga disebut namanya Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil. Al-Quran juga disebut namanya Al-Huda, sebagai petunjuk buat kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pernah malu untuk mempelajari Al-Quran. Jangan malu tuh, sampai kita mati kalau bisa. Jangan pernah malu untuk membaca Al-Quran. Dawamkan Al-Quran untuk membacanya. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan nih. Bulan suci Ramadan disebut juga adalah Syahrul Quran. Nih, besok kita kalau dikasih panjang umur sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kesempatan ketemu, berjumpa dengan bulan suci Ramadan, baca tuh Al-Quran. Sebab kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sini terutama daripada keutamaan baca surah Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Barang siapa yang melazimkan baca surah Yasin pada waktu pagi, maka Allah ampunin dosanya. Nih, kalau kita sering baca surah Yasin pada malam hari atau pada waktu subuhnya, maka Allah akan ampunin dosa kita. Sebab Yasin itu merupakan qalbul Quran. Al-Quran luar biasa kalau kita baca. Bahkan di sini dikatakan, man qara'a Yasin ibtagha'a wajhillah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi faqra'uha inda mautakum. Jadi Yasin itu kalau kita baca semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa kita yang lalu akan Allah ampunin. Seringin baca Al-Quran. Terus faqra'uha inda mautakum, bacain Yasin kalau ada orang yang sedang sakarat maut, ketika pengen menghadapi kematian tuh. Kalau ada orang atau saudara-saudara kita yang lagi ngalamin sakaratul maut, itu disunnahkan, dianjurkan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bacain surah Yasin. Kadang-kadang kan ada tuh orang yang susah banget, matanya udah merem banget, tapi mulutnya masih cap-capan itu. Kadang-kadang ya Allah, orang kalau lagi sakaratul maut itu berat.
Makanya lazimin baca surah Yasin biar nanti ketika kita sakaratul maut diringani nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita disunahkan untuk banyak-banyak baca ya Yasin pada malam hari. Nanti ketika kita sering baca surah Yasin, ketika kita pengen menghadapi yang namanya sakaratul maut, itu Yasin insya Allah yang bakalan kita baca tuh. Orang itu Pak ketika menghadapi sakaratul maut, mati itu tergantung kebiasaannya waktu masih sehatnya. Saya punya tetangga itu dia sering ngamalin Asmaul Husna. Ketika pengen sakaratul maut, yang dia baca Asmaul Husna. Sama kayak orang sering main gaplek. Ini orang kalau udah keseringan main gaplek nih, ketika matinya yang disebut balok 6 mulu. Balok 6, balok 6, balok 6, balok 6. Mati tuh ya Allah. Sedih kagak kita begitu? Sedih. Ya Allah. Tapi kalau kita biasain baca surah Yasin, ntar yang kita baca ketika pengen meninggal dunia, mulut udah terbiasa aja tuh. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilan. Nanti ketika ada orang yang melafazkan sambil nalkinin kita kalimat la ilaha illallah, udah gampang aja tuh keluar dari mulut kita. Makanya orang kalau dalam akhir hidupnya baca kalimat-kalimat yang baik, terutama kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, dia bakalan masuk surga. Nah, di sini ditegaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca surah Yasin semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dosa yang lalu bakalan Allah ampunin. Dosa kita kan banyak banget ya, Bu. Pak, dosa kita banyak kan? Banyak. Ya Allah, dosa kadang-kadang kita nggak berasa bikin dosa. Kita kadang-kadang bikin dosa nyengir aja tuh, nyengir. Ya Allah. Padahal kita lagi bikin dosa, senang banget orang. Ada nggak orang yang bikin dosa senang? Banyak Pak. Kadang-kadang mabuk senang gitu. Udah ketahuan air keras pakai diminum, kita yang lembek aja, yang bendanya cair kita minum, kadang-kadang kebanyakan gula gatuk ya. Dia minum air keras, ya Allah. Kadang-kadang apa aja diopos tuh. Pengen apa kayaknya, melayang pikirannya. Minuman campur aspirin, gamble, bensin, diminum sama dia, lah mati. Udah Allah kasih nikmat minuman yang begitu halal, banyak nikmat, dia ngoplos pakai minyak tanah, spiritus, masuk ke dalam tubuh, kagak terima nih tubuh, mati kagak? Mati. Bukan minuman kita. Makanya kalau orang yang sering baca Yasin nih, nanti dosa-dosa yang lalu diampuni nama Allah. Dan kita dianjurkan untuk bacain surah Yasin sama saudara-saudara kita ketika menghadapi yang namanya kematian. Kalau ada orang sakaratul maut, kita datang ke situ, jangan diem aja, ambil surah Yasin, bacain di palanya atau di mananya aja, tapi bacanya pelan-pelan. Bacain aja sambil kita ajarin dia. Siapa tahu kalau dengar baca surah Yasin, nanti ketika ruh yang terakhir dicabut sama Allah Subhanahu wa taala, ini calon jenazah keluarin kalimat la ilaha illallah
Muhammadur Rasul. Makanya anak-anak kita suruh pada ngaji. Nanti kalau kita sakaratul maut enak. Jadi yang dampingin kita anak-anak kita. Itu ini anak nggak pada suruh pada ngaji. Udah orang tuanya kagak bisa ngaji, anaknya kagak mau disuruh ngaji. Ya Allah, dunia kadang-kadang yang kita pikirin dunia. Kita nyari dunia, apa capek pada pegel pinggang. Berangkat gelap pulang gelap, pegel kagak itu? Pegel. Encok pada asam urat. Kali kita sekarang mengaji yang udah rada-rada tuaan, mata juga udah rada-rada kurang niat, kuping juga udah rada-rada kurang dengar. Nyebut huruf juga kita kadang-kadang salah mulu. Asal diajarin nama gurunya sirotol, kita bacanya sitolol gitu. Habis mulutnya udah begitu, udah susah. Sirotol ladina dibaca si tolol tadinya, ya emang tadinya tolol ini. Makanya kesempatan kalau kita nggak bisa baca surah Yasin, setidaknya kita meninggalkan generasi-generasi yang bisa baca Al-Quran. Nanti kalau kita bisa meninggalkan generasi-generasi yang baca Al-Quran, kalau kita menghadapi sakaratul maut, kita dibacain sama anak kita, saudara-saudara kita. Itu jangan enak-enak baik kita hidup di dunia. Jangan pelajarin Al-Quran. Sebab Al-Quran itu kata Nabi besar Muhammad SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran nanti datang di hari kiamat sebagai syafaat penolong buat kita. Apa-apa yang kita udah baca Al-Quran di dunia, nanti itu bakalan jadi penolong kita tuh, jadi makhluk yang nolongin kita di hari kiamat, di mana nggak ada pertolongan kecuali amal ibadah kita yang kita lakukan waktu di dunia. Sebab kalau kita udah meninggal dunia, kita udah gak bisa lagi berbuat baik. Selesai urusan kita. Makanya mumpung masih ada di dunia nih, masih ada guru-guru kita ngajarin buat kebaikan. Ini diajakin kebaikannya rada-rada susah banget, ya Allah. Kita kadang-kadang begitu sih. Diajarin buat kebaikan, diajak buat kebaikan, susah. Nanti kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Ada sekelompok manusia yang Allah kasih kehidupannya sempit di dunianya. Gak ada rasa keberkahan. Kenapa? Nur Al-Quran di dalam dirinya gak ada. Orang kalau nggak ada nur Al-Quran dalam dirinya, maka sempit aja hidup udah. Nggak enak aja bawaan. Jadi hidupnya nggak ada keberkahan. Rumah tangganya berantakan. Dapat kerjaan, kayaknya kerjaannya nggak membawa buat kebaikan. Punya duit banyaknya nggak bisa nolong dia, malah bikin dia celaka. Itu orang hidupnya sempit tuh gitu. Banyak orang Pak yang punya duit banyak, tapi duitnya nggak buat nggak ngajak dia buat kebaikan. Maka orang yang tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti Allah bangkitkan dalam keadaan buta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta ngadu sama Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Ya Rabb, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta, Rabb? Gitu. Bonggan. Lu waktu di dunia lupa sama gua, gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Lu waktu di dunia lupa sama gua, tanda-tanda kebesaran gua udah banyak, kata Allah Subhanahu wa taala.
Kemarin belum lama banyak tsunami, kejadian-kejadian apa aja yang udah kita saksikan dengan kedua mataku, dengan kedua mata kita. Kita nggak pernah mau koreksi diri kita, ya Allah, ternyata diri kita ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bayangin tuh kalau seumpama gunung pada meletus, air laut pada naik ke daratan, siapa yang bisa berhentiin? Nggak ada. Kalau manusia demo masih banyak yang bisa berhentiin, tapi kalau udah makhluknya Allah yang lain demo, ya Allah, siapa yang mau berhentiin? Gak bisa. Gunung kita saksiin tuh. Dan kita lupa sama kebesaran Allah. Apa kebesaran Allah? Yakni Al-Quran. Ini kadang-kadang kita lupa dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran padahal syifa buat kita, obat buat kita. Dari segala macam penyakit ada obatnya di dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita baca keutamaan daripada suratul Fatihah itu luar biasa. Yang pertama, Fatihah yang sering kita baca disebut juga dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Tuh kalau kita yakin aja sama suratul Fatihah, makanya kita apa-apa dianjurkan kalau pengen baca Al-Quran didahulukan dengan baca Al-Fatihah. Apa aja itu, ada pengajian, kalau bisa ada rapat, kalau bisa kita awali dengan baca Al-Quran. Apa itu Al-Qurannya? Suratul Fatihah. Orang lupa kalau tahu fadilahnya suratul Fatihah, dia kagak bakalan jauh suratul Fatihah. Dan Fatihah itu disebut juga Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kita baca nih, dalam satu hari aja kita udah 17 kali baca suratul Fatihah. Sebab kita dalam satu hari satu malam sholat 17 rakaat. Kita sholat walaupun jidat kita pada bolong, saking lamanya sujud, kalau kagak baca Fatihah maka sholat kita nggak bakalan sah. Fatihah juga merupakan surah daripada surah Ruqyah. Orang kalau kebanyakan kemasukan setan nih, jin setan, itu Ruqyah sama suratul Fatihah. Seumpama nih keluarga kita ada yang males banget nih, mau sholat kagak mau, ngaji kagak mau, orang-orang pada puasa Ramadan dia jebol 30, ya Allah. Orang-orang pada puasa Ramadan dia kagak pernah puasa, kalah 30 hari, berhenti jadi umat Islam kalau begitu. Ruqyah mah nggak apa-apa, seringin baca Fatihah. Dia ruqyah tuh orang. Jangan-jangan itu udah bukan jin lagi yang masuk, ajajil namanya. Kalau ada orang sholat dia kagak pernah sholat, diajak ngaji dia kagak pernah mau ngaji. Ada orang puasa Ramadan dia enak banget makan tengah-tengah bolong, tengari-tengari bolong. Maka orang yang begitu disunahkan diruqyah, bacain Fatihah. Terus kata Nabi besar Muhammad SAW, man qara'ad dukhan, barang siapa yang membaca surah Ad-Dukhan, ada tuh di dalam Al-Quran namanya surah Ad-Dukhan. Fi kulli lailatil jumu'ati aw yaumal jumu'ati, pada setiap malam Jumat atau hari Jumat, kata Nabi, banallahu lahu, Allah akan bangunkan, Allah akan buatkan lahu baginya baitan fil jannah, rumah di surga. Nih kalau kita pengen dibangunin nama Allah, dibuatin rumah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga, kita baca tuh surah Ad-Dukhan.
Ini kata Nabi nih. Rawahu Tabrani an Abi Umamah. Nanti kita bakalan dibangunin atau dibuatin rumah sama Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Nih. Jadi bukan surah Yasin doang yang disunahkan. Kalau kita nih habis maghrib bareng-bareng di sini nih menghidupkan antara maghrib dan isya, baca Yasin, zikir tahlil. Nanti begitunya pulang ke rumah, kita lazimin nih baca surah Ad-Dukhan. Nanti kalau orang yang sering baca surah Ad-Dukhan setiap malam Jumat, Allah akan buatin rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pakai nanya rumahnya kayak gimana Sat. Itu mau urusan Allah. Kadang-kadang kita ngaji kagak kebanyakan nanya. Jadi nanti dibuatin rumah sama Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang melazimkan membaca surah Ad-Dukhan. Ini nikmatnya kita jadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a suratal waqiah, barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah fi kulli lailatin, setiap malam." Kalau tadi setiap malam Jumat surah Ad-Dukhan. Kalau ini setiap malam. Kalau malam itu berarti siapa? Dari habis maghrib sampai kelar subuh, itu namanya malam. Barang siapa yang melazimkan baca suratul Waqiah fi kulli lailatin, setiap malam, lam tusibhu faqatun abada, maka dia nggak bakalan nemuin yang namanya kemiskinan. Nih kalau hidup kita kayaknya susah banget nih. Nih hidup ya Allah kayaknya apa aja kelilit kita. Utang kelilit, kreditan banyak banget belum kebayar, rumah udah mau rubuh. Itu kan orang udah belangsak, dibawa ke belangsak gitu, genteng pada bocor. Terus kadang-kadang pikiran ngayang kemana aja, udah gak karuan nih pikiran ya Allah. Udah kadang-kadang banyak banget yang nagih. Satu orang nagih utang, ntar datang lagi nagih utang. Itu namanya kelilit dengan kesusahan. Maka biasakan baca suratul Waqiah, pembuka buat kita. Fi kulli lailatin, setiap malam. Maka gak bakalan Allah jatuhkan kita kemiskinan. Yang penting syaratnya apa? Yakin. Ini kita baru baca sekali doang, baru dibaca seminggu. Ustaz, saya udah baca tiap malam. Baru berapa kali? Udah seminggu, ya baru seminggu. Di ulama-ulama dulu melazimkan tuh kalau baca apa-apa setiap hari mudah apa. Apalagi yang namanya ratibnya, apalagi yang baca zikir tahlilnya. Itu setiap hari didawamkan. Nggak pernah lepas tuh ulama-ulama dulu. Makanya ulama-ulama kita terus dibukakan pintu rizkinya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbab dengan keyakinan. Ya Bu ya. Nih kita amalin. Tadi udah berapa? Kita baca surah Yasin. Kalau dosa kita pengen diampuni nama Allah, baca surah Yasin ya Bu. Terus kalau ada saudara kita atau orang tua kita yang sedang sakaratul maut, bacain surah Yasin biar dipermudah sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terus Bu, kalau kita pengen nanti dibangunin atau dibuatin rumah di surga, baca surah Al-Dukhan setiap malam Jumat. Selesai kita baca surah Yasin, zikir takbir, pahalanya kita hadiahkan sama orang-orang yang udah pulang ke rahmatullah. Insya Allah, jadi orang yang udah pulang ke rahmatullah dapat cucuran rahmat dari Allah, kita yang baca dapat pahala gitu. Terus seringin baca surah Waqiah. Kalau kita lagi kebelangsang mulu nih, seringin baca surah Al-Waqiah. Sebab Al-Waqiah itu salah satu pembuka daripada rizki-rizkinya Allah. Yang penting satu syaratnya harus yakin. Terus kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratal kahfi. Nih surah kahfi nih. Fi yaumil jum'ati, di hari Jumat. Nih kalau hadisnya di sini fi yaumil jum'ati, hari Jumat. Kalau malam Jumat tadi tuh baca surah Yasin sama surah Ad-Dukhan. Kalau di hari Jumatnya, mungkin nanti ada hadis lain lagi kali yang ada yang ngamalin setiap malam Jumat. Tapi di sini Rawahul Baihaqi mengatakan man qara'a suratal kahfi, barang siapa yang melazimkan atau yang membaca surah kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu ma bainal jum'ataini, maka pahalanya terus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara dua Jumat. Nih kalau kita baca nih, kan seumpama kemarin hari Jumat tuh kita baca surah Kahfi itu, maka pahalanya itu bakalan Allah lipat gandakan sampai ketemu dengan hari Jumat lagi. Masya Allah. Kehebatan daripada surah-surah yang Allah sudah turunkan di dalam Al-Quran. Tinggal kita nih yang ngamalin. Ini kan Nabi udah bilang kayak gini, tinggal kita mau kagak ngamalin nih gitu. Ya kalau Nabi udah bilang kayak gini, jadi kalau kata Al-Quran itu ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi mengucap, tidaklah Nabi bersabda kecuali itu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu, jadi besok kita tinggal ngamalin apa yang sudah kita pelajarin pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan besok malam Jumat, kalau kita ketemu malam Jumat dikasih panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita baca surah Yasin, kita dianjurkan baca surah Ad-Dukhan. Kemudian kita dianjurkan setiap malamnya untuk baca surah Al-Waqiah. Dan jangan luput kita membaca surah Yasin. Mudah-mudahan ada manfaatnya ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.